Seperti kita ketahui tadi bahwa dengan satu lighting ini kita masih belum cukup untuk menerangi bangunan. Untuk itu kita akan menambahkan beberapa lighting. Kita berada pada top view di sini dengan menekan 7, kemudian saya tekan 5 untuk berada pada orthographic view. Saya coba zoom out terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk lighting ini karena kita tidak butuhkan dapat kita delete, erase selected object. Kemudian untuk kamera ini bisa saya pindahkan saja M ke layer paling ujung ini, saya klik OK. Berikutnya adalah saya akan menyeleksi semua A, kemudian saya akan membuat kursor ini pindah ke seleksi, Shift S, kursor to selection seperti ini, A untuk non selection, kemudian saya akan spacebar, add, dan saya pilih sekarang mesh icosphere. Pada icosphere ini saya pilih subdivisionnya adalah 3, radius 1, klik OK, kemudian saya scale. Seperti ini, as terlalu besar, klik kiri, kemudian saya tekan Z untuk dapat melihat wireframe mode. Dengan wireframe mode kita dapat melihat pada bagian yang sisi dalamnya seperti ini. Kemudian saya tekan 1 untuk berada pada top view. Saya coba geser sekarang agak sedikit ke bawah seperti ini, atau mungkin saya naikkan sedikit. Yang perlu diingat adalah bahwa bangunan kita ini lantainya 20 cm menurun ke bawah. Kemudian saya tekan A untuk non selection, B border selection, klik kanan terlebih dahulu. Saya akan rubah menjadi face selection mode, kemudian saya akan tekan B untuk border selection, Alt tab saya milih vertex, kemudian saya akan B border selection, saya akan memilih pada bagian ini, kemudian X dan saya pilih erase vertex, maka sekarang saya hanya mempunyai setengah dome. Kemudian ini saya klik L untuk link keseluruhannya. Objeknya saya beri nama saja di sini dome, seperti itu. Kemudian pada dome ini saya tekan A untuk non selection, saya akan memilih titik paling atas dan tengah ini. Kemudian saya akan membawa center saya ke situ, Shift S, kursor to selection seperti ini. Tekan tab untuk berada pada object mode, dan ketika pada object mode pada panel editing saya pilih center to cursor sehingga memilih ke atas. Kemudian masih pada object mode saya tekan spacebar, add. Kali ini saya tambahkan adalah lamp spot. Saya undo terlebih dahulu. Penting sekali ketika kita menambahkan spot tersebut, saya berada pada top view sehingga lamp atau lighting saya itu mengarah ke bawah. Spacebar, lamp, saya pilih di sini spot. Kemudian kembali kepada top view, front view. Kemudian kita lihat di sini distance-nya sangat kecil, maka saya akan rubah distance-nya. Saya coba naikkan. Ya, seperti ini. Kemudian pada energi saya akan kurangi saja menjadi 0,1 mungkin. Walaupun di preview terlihat samar-samar, tapi karena kita akan mempunyai banyak lighting, maka lighting kita akan menjadi cukup terang. Untuk itu saya cari dulu warnanya, kurang lebih saya inginkan warnanya agak kebiruan karena warna dari langit adalah umumnya cenderung biru. Kemudian selanjutnya adalah saya akan mengapply rotation dan scale. Ctrl A, apply scale dan rotation. Demikian pula saya klik ini untuk dome saya ini, Ctrl A, saya pilih apply scale and rotation. Kemudian saya memilih kembali lightingnya, shift dan klik kanan untuk dome-nya sehingga kedua-duanya terpilih. Ctrl P untuk make parent. Kemudian setelah make parent ini, maka kita lihat sekarang pada panel objek di sini kita lihat ada duplicate. Kita klik duplicate, maka sekarang saya sudah mempunyai lighting saya duplikat. Juga saya klik rotate untuk rotation, di mana sekarang lighting saya mempunyai rotasi tetapi mengarah keluar. Ini tidak kenapa-napa karena kita akan merubahnya. Sekarang saya memilih hanya untuk dome-nya saja. Saya tekan tab untuk berada pada editing mode.
untuk saya memilih. Kemudian di sini pada bagian editing kita lihat, kita pilih di sini flip normal untuk mesh tool. Saya klik flip normal, tekan tab. Kelihatannya belum kena tadi, coba saya klik lagi flip normal, tab. Maka sekarang kita lihat lighting kita sekarang sudah mengarah ke dalam. Berikutnya adalah saya akan menambahkan lighting yang baru lagi. Tekan 7 di sini. Di sini saya hanya mempunyai lighting yang fungsinya adalah untuk memberi penerangan, tetapi di sini saya tidak menginginkan lighting untuk bayangan dan sebagainya. Maka saya membutuhkan sebuah sumber lighting yang berbeda, yaitu sun. Di sini saya akan menambahkan, tekan tab dulu untuk berada pada object mode, A untuk non selection, kemudian saya tekan spacebar, saya pilih di sini lamp sun. Kemudian kita lihat dari front view, saya coba geser saja sedikit di sini dari agak mengarah ke kiri, kemudian saya akan rotasi R, saya akan arahkan ke bangunan kita, kemudian juga saya akan tekan 3 untuk berada pada right view. Hal yang sama saya akan coba geser, kemudian R saya arahkan pada bangunan kita seperti ini. Kemudian pada lighting sun ini kita lihat pada materialnya, energinya saya coba 1 dulu, distance-nya kita coba dia mengenai sampai ke bangunan kita. Kemudian untuk color-nya saya akan memilih di sini warnanya agak kekuningan. Warna matahari adalah sedikit kekuningan seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita akan tes. Di sini saya akan cek ray shadow-nya sehingga bayangan matahari kita ini akan menyebabkan shadow pada bangunan. Untuk itu kita coba cek lagi. Saya akan mencoba mengklik. Jika kita sulit mengklik lighting karena begitu banyak lighting, kita dapat mengklik dome kita ini. Kemudian pada dome ini saya akan memilih pada objek di sini. Pada objek saya akan memilih tanda titik, maka akan membawa kita pada dome. Dengan menambah titik atau menekan titik atau del pada numeric keypad berarti kita zoom pada objek, yang berarti di sini saya akan menemukan dome. Di sini saya akan mengancek tanda mata di sini sehingga dome saya tidak terlihat, tetapi masih akan terrender lightingnya. Oke, kemudian saya akan klik lighting yang ini. Kita akan cek sekali lagi untuk energi, distance, dan sebagainya. Kemudian saya uncek buffer shadow karena saya tidak menginginkan shadow yang disebabkan oleh lighting. Karena kita mempunyai banyak sekali lighting. Jika kita mempunyai buffer shadow, maka akan banyak sekali shadow yang muncul. Tapi saya akan coba reshadow. Saya coba klik saja untuk membuat ada bayangan yang halus samar-samar seperti itu. Kita akan men-set kamera kita. Di sini saya tetap menggunakan setting kamera seperti ini, tapi jika ingin menggunakan setting kamera yang berbeda, kita bisa lihat seperti ini dari mana arahnya. Kemudian saya tekan Z lagi untuk berada kepada shading mode seperti ini. Tekan 5 untuk berada perspective view. Lalu di sini kita bisa menekan Ctrl Alt 0 untuk setting kamera saya, di mana sini saya sekarang sudah mempunyai kamera seperti ini. Arahkan ke sini, kemudian G untuk grab. Klik kanan. Saya harus mengaktifkan dulu kamera saya. Tes terlebih dahulu seperti ini, kemudian A untuk non selection. Ctrl Alt 0. Ini adalah setting kamera saya. Tekan G untuk grab. Kita tes terlebih dahulu dari
top view mungkin lebih gampang terlihat. Saya akan mencari di mana kelihatannya kamera saya tidak muncul karena layernya tidak aktif. Saya coba aktifkan layer kamera saya berikut dengan layer yang lain seperti ini. Kemudian saya klik. Di sini saya akan tekan G, kemudian saya coba untuk menggeser sedikit seperti itu, kemudian saya coba akan majukan sedikit. Nah, saya coba ini dengan lokal. Mungkin saya coba majukan untuk melihat zoom sedikit pada bagian rumah. Kemudian di sini saya tekan G untuk menggeser sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan memilih di sini panel render. Saya aktifkan ray. Di sini saya akan memilih kecil saja terlebih dahulu, mungkin 25% untuk mempercepat proses evaluasi, di mana sekarang kita akan melihat proses rendering dari objek bangunan kita. Mungkin pada proses pertama kali ini kita akan melihat beberapa kejanggalan, tetapi dapat kita lakukan beberapa adjustment setelah kita melihat hasilnya. Di sini mungkin akan samar-samar kelihatan cukup baik, di mana lighting kita mempunyai penerangan cukup, mempunyai shadow dan sebagainya. Kita dapat mengevaluasinya setelah semua hasil rendering ini muncul. Perlu diingat bahwa ketika kita mengassign material, kita mengassign untuk objek-objek dengan kondisi yang belum persis kita ketahui. Untuk itu perhatikan di sini pada bagian atap genteng, kemudian juga pada rumput ataupun pada lantai dan sebagainya, nanti akan kita evaluasi kembali. Oke, kelihatannya ini cahaya kita sudah cukup baik. Kita dapat mengatur lagi untuk bagaimana kekuatannya atau cahayanya, apakah lebih kurang, lebih ataukah justru terlalu terang dan sebagainya. Untuk itu kita bisa lihat pada lighting kita kembali, kemudian pada panel material kita akan mengadjust berapa distance-nya, energi dan sebagainya. Perlu diketahui adalah ketika membuat proses lighting, kita harus melakukan beberapa tes dengan beberapa prosedural tertentu, yang berarti kita mencoba trial and error sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian pula untuk material, sama halnya seperti itu. Kita harus melakukan beberapa tes apakah material kita ini sudah dalam posisi yang baik atau tidak. Ini adalah hasil rendering akhir, di mana saya telah melakukan beberapa uji coba untuk rendering, di mana saya melakukan adjustment baik untuk sun lighting maupun untuk sky dome. Saya melakukan perubahan pada energi maupun distance dan sebagainya, melakukan beberapa kali percobaan. Juga termasuk pada material di sini. Saya melakukan beberapa kali percobaan apakah saya menggunakan tiling lebih besar atau mengecilkan pada X dan Y dan sebagainya. Demikian juga untuk bump dan warna dari tekstur tersebut. Kalau kita lihat pada Blender di sini, kita dapat melakukan uji coba dengan menggunakan preview dengan menggunakan shortcut yang cepat, yaitu Shift dan P. Misalkan saya ingin melihat pada bagian sisi ini, maka sekarang saya akan menekan Shift P, kemudian kita akan melihat kotak preview di sini, dekatkan pada objek yang dimaksud, kemudian tunggu sebentar, maka dia akan merendering apa yang terlihat pada preview tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa saya sudah mempunyai kotak preview khusus untuk bagian ini. Kemudian kita tinggal melakukan adjustment pada material tersebut. Untuk melakukan proses preview ini kita dapat melakukan untuk banyak hal, misalkan untuk tiling pada genteng di atas ini, ataupun juga untuk bagaimana transparansi dan kemudian juga untuk cermin dari kaca ini dan seterusnya. Kita dapat melakukan pada banyak hal dan kita dapat melakukan adjustment berkali-kali sampai kita menemukan yang paling tepat.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk membuat rendering yang baik, dapat Anda lihat pada file blend yang saya sertakan pada tutorial ini. Dapat Anda lihat mungkin di situ untuk dipelajari bagaimana energi dari lighting yang saya gunakan ataupun juga prosedural material yang saya gunakan. Semoga Anda dapat memetik manfaat dari tutorial Build a House in Step by Step ini, dan nantikan tutorial berikutnya yaitu interior, di mana kita akan mempelajari bagaimana membuat furniture, fix furniture, dan juga lighting untuk interior. Serta nantikan juga tutorial khusus untuk material dan lighting. Selamat belajar.